Panda-kun, anime salah paham yang salah pahamnya sampai ke tulang-tulang. Karena di anime ini MC ngelakuin hal sekecil apapun hasilnya adalah kesalahpahaman. Misalnya saat Handa ngalah jadi ketua kelas, orang ini malah ngira Handa lagi ngasih dia pelajaran hidup. Lalu saat Handa nolak jadi modal juga dan ngasih pakaian ke orang ini malah ngira Handa lagi ngasih dia pelajaran hidup juga. Dan saat Handa cuma mau ngasih catatan ke preman yang lagi dikeroyok pun, preman ini malah ngira Handa mau ngebantu dia. Selain itu, bentuk kesalahpahamannya juga tidak hanya dari MC ke orang lain, tapi bisa juga dari orang lain ke MC. Contohnya saat pasukan Handa lagi ngebantu Handa selalu ngira kalau dia sedang dibully. Nah, untuk penilaiannya sendiri, karena kesalahpahamannya sangat kompleks, maka gue kasih grade. Apalagi di anime ini ada karakter yang bisa tahu kalau semua itu adalah kesalahpahaman, yang mana karakter itu juga bisa jadi POV kita saat menontonnya. Kanchigai no Atelier Master, anime salah paham yang dari judulnya aja sudah menjelaskan karena arti dari nama Kanchigai adalah salah paham. Nah, untuk yang sering salah pahamnya sendiri di sini adalah MC-nya, yaitu Kurt, yang bentuk salah pahamnya cukup simpel karena semua itu berasal dari kepolosannya. Karena kepolosannya juga itulah dia jadinya mudah dikibulin dan juga dimanfaatin. Selain itu, contoh salah paham yang sering terjadi adalah ketika dia melakukan hal yang dianggap kecil padahal aslinya sangat besar bagi orang lain, seperti saat dia jadi kuli, dia mengalirkan mana ke tembok itu, yang mana hasilnya bikin tembok itu bisa nyuciin pasukan tengkorak waktu kotanya mau diserang. Nah, untuk penilaiannya sendiri, karena nama animenya sesuai dengan isi animenya, walaupun salah pahamnya terlalu simpel karena apa, maka gue kasih oke. Midarana Ao-chan, anime salah paham yang paling singkat karena anime ini per episodenya itu cuma 12 menit dari 12 episode atau setara anime normal dengan jumlah 6 episode. Walaupun singkat, tapi kesalahpahamannya menarik karena kesalahpahamannya itu tentang sesuatu yang beringas, dan yang sering salah pahamnya sendiri adalah MC-nya, yaitu Aohorie, di mana dia selalu mengira kalau semua laki-laki itu bejat yang selalu memikirkan hal-hal yang beringas. Nah, yang tidak disangkanya selama dia didekati oleh cowok bernama Kijima ini, ternyata yang selalu berpikir beringas itu adalah dirinya sendiri, karena dia selalu memikirkan skenario di mana Kijima akan menyerangnya yang padahal itu cuma ada di pikirannya sendiri. Nah, untuk penilaiannya, karena adegan salah pahamnya konsisten sampai akhir episode, maka gue kasih good. Pal X Love, anime salah paham yang paling enak ditonton bareng keluarga, karena di anime ini banyak sekali adegan dewasa yang butuh bimbingan orang tua. Nah, animenya sendiri nyeritain cowok bernama Akutsu Takuma yang memiliki wajah seram, yang mana hal itu membuat orang lain salah paham tentang dia. Padahal dia aslinya adalah orang baik. Walaupun nasibnya buruk kayak gitu, tapi dia sendiri diketahui adalah orang terpilih yang menjadi kekasih dari 9 Valkyrie. Nah, disinilah kejadian-kejadian mimpi basah yang kalian impikan terjadi pada Akutsu. Untuk penilaiannya sendiri, walaupun gak empati sama hal-hal buruk yang dialami, apalagi dia sampai ketakutan sama manusia, tapi karena pola salah pahamnya terlalu biasa, sayangnya gue kasih bad. Hamefura, anime salah paham yang MC-nya paling gak peka karena setiap kali Katarina dideketin cewek atau cowok, dia tidak sadar kalau mereka menyukainya dan malah bikin asumsi sendiri yang bikin salah paham. Misalnya saat Kid menatap Nicole, Katarina mengira Kid terkena sihir pesonanya Nicole, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Kid merasa kalau saingannya nambah buat dapetin Katarina. Selain itu, walaupun dia sangat tidak peka, tapi entah kenapa Katarina sering merasa kalau dia yang paling mengerti tentang hubungan romans seseorang, yang mana hal ini juga sering bikin dia salah paham. Dan jika ditanya momen salah paham yang paling kocak di anime ini, tentunya adalah waktu Katarina diculik, di mana orang-orang terdekatnya sangat khawatir penculiknya kepedean kalau Katarina bakal putus asa, dan Katarinanya sendiri malah lupa kalau dia sedang diculik karena saking nyamannya tempat dia disekapnya. Nah, untuk penilaiannya sendiri, karena salah pahamnya tidak banyak dan salah pahamnya pun cuma ada di pikiran Katarina, maka gue kasih oke aja. Kage no Jutsu, anime salah paham yang MC-nya si paling NPC karena MC-nya yaitu Chid Kageno selalu berusaha acting sebagai NPC di berbagai situasi. Bahkan yang paling anehnya itu saat dia disiksa oleh NPC natural, dia malah nggak mau kalah dan berakting lebih natural lagi daripada NPC yang nyiksanya. Selain salah paham soal tingkah NPC-nya, orang lain juga sering salah paham soal Chid mode Shadow-nya. Karena saat Shadow Garden sering menyinggung soal kultus Diabolos, Chid mengira kalau Shadow Garden juga sedang mengikuti sandiwaranya, padahal Shadow Garden sangat serius tentang hal itu. Nah, walaupun kesalahpahamannya simpel, tapi karena salah pahamnya itu bisa dijadikan objek, yaitu kultus Diabolos, maka gue kasih grade. Tearmoon Teikoku, anime salah paham yang MC-nya paling egois karena setiap dia melakukan sesuatu, dia selalu mengutamakan dirinya sendiri daripada orang lain. Hal ini dia lakukan karena dia ingin menghindari bad ending seperti yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Nah, dari sifat egoisnya inilah dia jadi selalu disalahpahami oleh orang lain. Contohnya saat dia ingin pencitraan dengan memberikan bantuan pada orang lain malah mengira itu adalah belas kasih dari Mia. Dan saat ada orang yang hampir menemukan kebenaran dari kesalahpahamannya pun, beberapa detik kemudian orang itu malah terbutakan lagi dan
kesalahpahamannya malah makin jadi kuat. Nah, untuk penilainya sendiri, karena MC-nya itu ngomong dulu baru mikir, ditambah dengan snowball efek dari kesalahpahamannya yang bagus, maka gue kasih grade Akuyakureijo Oji-san, anime salah paham yang paling aneh karena kesalahpahamannya itu berasal dari cewek yang dalamnya adalah om-om. Jadi animenya sendiri nyeritain om-om yang terisekai ke dunia yang mirip Game Otome, yang di situ dia jadi Akuyakureijo yang nantinya bakal dapat bad ending. Nah, saat ngindarin jalan menuju bad ending inilah entah kenapa setiap tingkah laku dia selalu munculin kesalahpahaman. Hal ini semua tidak lain karena MC ini selalu bersikap seperti bapak-bapak daripada jadi Akuyakureijo. Dan saat dia nyoba bikin good ending buat main hero-nya pun hasilnya malah jadi good ending juga buat dirinya. Nah, untuk penilaiannya sendiri, karena salah pahamnya sering diawali oleh sifat bijaknya MC yang mana hal itu bikin salah pahamnya jadi unik, maka gue kasih good. Nageki no Borei, anime salah paham yang MC-nya paling gak tanggung jawab karena MC-nya yaitu Cry Andrei selalu menyerahkan tugasnya pada orang lain, dan orang lain yang kesusahan menjalankan tugasnya itu biasanya akan salah paham dan mengatakan kalau itu adalah 1000 ujian dari Cry. Selain itu, walaupun orang lain sering menjuluki Cry sebagai 1000 trik, tapi nyatanya trik yang sering Cry gunakan itu cuma beberapa, yaitu menipu, kabur, dan nyerahin tugasnya ke orang lain. Dan karena snowball effect dari kesalahpahaman dirinya, jadinya setiap kali dia berbicara normal atau bercanda, orang lain sering berpikir kejauhan dan mencari makna terselubung dari tiap katanya. Nah, untuk penilaiannya sendiri, karena salah pahamnya ada balutan tipuan, keberuntungan, dan kesialan, apalagi penempatannya bagus, maka gue kasih grade I Pari Everything, anime salah paham yang kesalahpahaman pun gue yakin bakal dia pari juga, karena dia benar-benar ngepari semuanya sesuai dengan judul animenya. Mulai dari serangan biasa, serangan mematikan, racun, kebaikan, penghargaan, kemampuan nalar, semuanya dia pari. Nah, itu semua terjadi karena kurangnya pengetahuan umum yang didapatkan karena sejak remaja dia hidup seorang diri di dalam hutan selama 14 tahun. Dan kebiasaan salah paham dia sendiri entah kenapa nular juga ke muridnya, di mana muridnya itu selalu ngeliat gurunya dari sisi yang benar-benar positif. Lalu untuk penilaiannya sendiri, karena hasil dari salah pahamnya itu biasanya MC langsung merendah, apalagi merendahnya natural banget, maka gue kasih oke aja. Tatoe Balas Dungeon, anime salah paham yang MC-nya terlemah di desa tapi terkuat di kota. Nah, karena perbedaannya itulah ketika dia pertama kalinya ke kota, dia sering salah paham soal kekuatannya. Seperti saat ada makhluk yang jelas-jelas monster, menurut dia itu hanyalah hama. Bahkan yang paling parahnya, saat ada makhluk yang jelas-jelas Raja Iblis, menurut dia itu adalah monster. Dan sama seperti series Kanchi guys, series ini dari sifat MC-nya benar-benar mirip, cuman series Tatoeba lebih dulu rilisnya. Mulai dari salah paham soal kekuatannya, desa asalnya adalah orang-orang overpower, polos dan mudah dikibulin, sampai suka merendah sampai inti bumi. Nah, untuk penilaiannya sendiri, karena salah pahamnya itu mirip sama dua anime sebelumnya, tadinya gue bakal kasih oke aja. Tapi karena kita diperlihatkan asal-muasal salah pahamnya dan hasil salah pahamnya lebih kocak, maka gue kasih good. Gamers, anime salah paham yang relationship-nya paling ribet karena tiap karakternya punya perspektif masing-masing yang tentunya salah paham juga. Mulai dari Amano yang ngira Tendo ngedeketin dia buat dapetin Uehara, Uehara yang ngira Aguri ngedeketin Amano gara-gara suka main game sama kayak Uehara waktu dulu, Aguri yang ngira Uehara ngedeketin Tendo sama Chiaki, Tendo yang ngira Amano ngedeketin Aguri sama Chiaki, Chiaki yang ngira Uehara ngedeketin Tendo dan ngira Amano pacaran sama Aguri, bahkan Chiaki sampai ngira Uehara ngejomok sama Amano. Nah, gimana? Udah mulai pusing bukan? Sama gue juga. Lalu untuk penilaiannya, karena salah pahamnya bener-bener ribet, ditambah ada salah susun salah paham yang paling ikonik, maka gue kasih grade Osana Najimi Towa Love Comedy, anime menghindari salah paham yang ujung-ujungnya jadi salah paham juga. Karena sikap MC yang selalu nyakal soal romcom teman masa kecil perkara takut salah paham atau kegeeran, malah bikin salah paham juga buat teman masa kecilnya. Dan saat MC mau percaya dikit sama romcom teman masa kecil, entah kenapa hasilnya selalu bikin dia salah paham dan bikin dia tambah denial soal romcom teman masa kecil itu tidak ada. Selain itu, karena di anime ini ada cewek sundari parah tapi gak sampai mukul, jadinya unsur salah pahamnya bakalan makin banyak. Nah, untuk penilaiannya sendiri, karena salah pahamnya biasanya pengulangan dan kurang bisa diolah jadi komedi, maka gue kasih oke aja. School Rumble, anime salah paham yang hasil salah pahamnya sangat totalitas. Karena waktu MC-nya salah paham dan kegeeran, dia bolos sekolah terus jadi mangaka, besoknya jadi penjaga kuil, dan lusanya jadi peramal. Nah, uniknya hasil salah paham ini tetap digunakan buat kelanjutan ceritanya dan tidak dijadikan sebagai komedi satu kali pakai. Karena kemampuan harimau yang bisa interaksi sama binatang dan juga jadi mangaka malah nambah plot baru buat dia dengan Yakumo. Selain itu, salah paham dalam hubungan romannya pun sangat banyak dan mungkin lebih banyak jika dibandingkan anime gamer atau anime
Nagi no Asukara. Walaupun bagian pendalaman hubungannya tidak sedip dua anime itu, karena anime ini terlalu banyak hubungannya dan fokusnya itu ke komedi. Nah, untuk penilaiannya sendiri, karena MC-nya sangat random waktu udah salah paham juga, apalagi dia pernah sengaja numbuhin jenggot dan jadi anak buah kapal, maka gue kasih good. Hikikomari Kyuketsuki, anime salah paham yang terlahir dari sebuah tipu-tipu. Karena di anime ini salah pahamnya itu tercipta dari Komari yang selalu menipu orang lain agar bisa terlihat kuat dan bisa bertahan hidup. Hal itu dia lakukan karena di dunianya seorang komandan kekaisaran harus kuat agar tidak digulingkan. Nah, berbanding terbalik dengan negaranya yang suka peperangan, Komari ini sangat cinta damai dan selalu berusaha menghindari konflik. Tapi karena cara menghindarinya itu terkadang berlebihan, hal itulah yang membuat Komari sering disalahpahami oleh orang lain. Untuk penilaiannya sendiri, karena salah pahamnya itu dibalut dengan tipu-tipu ditambah dengan salah paham pada dirinya sendiri, yaitu mengira lemah aslinya kuat, maka gue kasih oke aja. Overlord, anime salah paham yang MC-nya paling overpower dan paling aneh juga bentukannya. Karena berbeda dengan yang lainnya yang bentukannya adalah humanoid, Ainz ini bentukannya adalah skeleton. Dan karena itulah hati Ainz sendiri sudah tidak seperti manusia. Nah, walaupun hatinya sudah upgrade dari iblis seperti itu, tapi otaknya sendiri masih sama seperti manusia. Karena Ainz ini seringkali membuat bawahannya salah paham lewat perkataan dan juga tindakannya. Yang anehnya bawahannya lebih mengerti dan lebih bisa melihat sesuatu dari segala tindak tanduknya. Yang saat bawahannya mencoba menjelaskannya, Ainz sendiri malah kebingungan dan akan manut jika ditanya balik. Nah, untuk penilaiannya sendiri, karena salah pahamnya tidak sebanyak anime-anime yang masuk grade, tadinya gue bakal taruh di good aja. Tapi setelah gue nonton season 3 dan 4 dimana kesalahpahamannya lebih banyak, dan baru inget kalau kesalahpahaman dari episode 1 dibahas habis di season 3, maka gue taruh di grade. Apalagi gue suka bagian Demiurge yang selalu bilang naruhodo dan semua sesuai dengan rencana Ainz sama.